Tanggal 8 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, tepatnya di perhelatan Olimpiade Paris 2024. Bagaimana tidak? Kedua putra kebanggaan Indonesia itu akhirnya berhasil menyumbangkan emas untuk pertama kalinya bagi Indonesia. Pertama, lewat atlet panjat tebing Fedrik Leonardo, dan kedua, lewat catatan manis atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Kedua atlet kebanggaan Indonesia itu benar-benar tampil ciamik, bahkan kesuksesannya mendapatkan banyak sorotan media-media di dunia. Seperti kita tahu, pada ajang Olimpiade Paris 2024 ini Indonesia akan mengirimkan 29 atlet terbaiknya dari beberapa cabang olahraga, mulai dari badminton, kano, panahan, hingga panjat tebing dan angkat besi. Jumlah atlet ini menjadi yang terbanyak sejak Olimpiade Athena 2004. Dan semua atlet yang di Olimpiade Paris 2024 merupakan pilihan terbaik yang dirasa bisa berjuang untuk membawa emas bagi Indonesia. Namun sayang, badminton yang biasa menjadi penyumbang emas terbanyak, sekaligus cabang olahraga unggulan Indonesia justru tampil tak sesuai ekspektasi. Pemain-pemain unggulan seperti Jonathan Christie yang tahun lalu mendapatkan emas Olimpiade harus gugur lebih awal. Serta Fajar Alfian gagal membawa Indonesia berbicara lebih di ajang Olimpiade Paris 2024. Beruntung, muka badminton Indonesia diselamatkan oleh Gregoria Mariska Tanjung setelah dirinya menyumbangkan medali pertama bagi Indonesia dengan mendapatkan medali perunggu. Sementara itu, di saat masyarakat Indonesia mulai resah karena beberapa atlet unggulan gagal mendapatkan emas di Olimpiade Paris, Kamis 8 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena kedua atlet kebanggaan mereka akhirnya berhasil menyumbang emas, bahkan tak hanya satu, namun dua sekaligus dalam kurun waktu 1 hari. Dan momen itu jelas membuat nama Indonesia makin harum di mata dunia, karena beberapa rekor baru berhasil dicetak. Lahirnya Spider-Man baru Indonesia. Fedrik Leonardo mengemas medali emas pertama untuk Indonesia di Olimpiade 2024 dalam cabang olahraga panjat tebing nomor main speed. Kepastian atlet berusia 27 tahun itu mendapatkan medali emas setelah memenangi laga melawan wakil Cina, Wu Peng, yang duduk di peringkat kedua dunia pada laga final. Atlet kelahiran Pontianak itu mengalahkan Wu Peng dengan catatan waktu 4,75 detik, sehingga berhasil membawa pulang emas dari nomor main speed. Fedrik pun mengukir sejarah. Dia menjadi atlet pertama yang juara di cabur panjat tebing nomor speed sejak kali pertama dipertandingkan di Olimpiade 2024 Paris. Sebelumnya, pada Olimpiade 2020 Tokyo, nomor speed digabung dengan lead border. Selain itu, Fedrik mencatatkan sejarah peraih medali emas pertama untuk Indonesia dari cabur di luar bulu tangkis. Dan jika melihat penampilan Fedrik selama Olimpiade Paris kemarin, dia benar-benar luar biasa cepatnya. Dan tak heran jika media-media di sana menyebut Fedrik sebagai Spider-Man dari Indonesia. Pecahkan rekor 72 tahun Indonesia. Tak hanya Fedrik Leonardo yang tampil mengesankan di Olimpiade Paris 2024, atlet angkat besi Rizky Juniansyah
juga tampil mengesankan setelah menyumbangkan emas kedua bagi Indonesia. Kemenangan Rizky Juniansyah di Olimpiade Paris 2024 mengakhiri penantian panjang tim angkat besi Indonesia untuk mempunyai lifter yang berebut emas Olimpiade. Angkat besi Indonesia sudah mengikuti cabang angkat besi Olimpiade sejak 1952 di Helsinki, Finlandia. Ketika itu, Indonesia mengirim lifter Ging Hui Teo untuk tampil di cabang angkat besi. Namun, tim angkat besi Indonesia baru berhasil memulai tradisi medali Olimpiade sejak Olimpiade 2000 yang berlangsung di Sydney, Australia. Saat itu, Lisa Rumbewas merebut medali perak di kelas 48 kilo, sedangkan Sri Indriani 48 kilo dan Winarni 53 kilo merebut medali perunggu. 4 tahun berselang, Lisa Rumbewas menjaga tradisi medali di Olimpiade Athena 2004. Lisa sukses menyabet medali perak di kelas 53 kilo. Di Olimpiade berikutnya, Lisa masih aktif menyumbangkan medali. Lisa memberikan medali perunggu di kelas 53 kilo. Olimpiade Beijing 2008 juga menandai era Eko Yuli Irawan dan Trianto. Eko merebut perunggu di kelas 56 kilo, sedangkan Trianto menyabet perunggu di kelas 62 kilo. Di Olimpiade London 2012, tim angkat besi Indonesia jadi penyelamat wajah Indonesia. Trianto dan Citra Febrianti mengoleksi medali perak, sementara Eko Yuli meraih perunggu. Saat itu angkat besi jadi satu-satunya cabang olahraga yang menyumbang medali untuk Indonesia. Pada Olimpiade Rio de Janeiro, Sri Wahyu Agustina dan Eko Yuli Irawan berdiri di podium kedua. Tim angkat besi Indonesia memberikan 2 medali perak untuk kontingen. Sedangkan pada Olimpiade Tokyo 2020 di tahun 2021, Eko Yuli masih berjaya dengan raihan perak. Sementara Rahmat Erwin Abdullah dan Windy Cantika Aisyah memberikan medali perunggu. Dan kini, di Olimpiade Paris 2024 setelah 72 tahun berlalu, Indonesia akhirnya berhasil merebut medali emas dari cabang Olimpiade 2024. Rizky Juniansyah mengakhiri penantian panjang tim angkat besi Indonesia memiliki juara Olimpiade dan menyumbang emas untuk kontingen. Rizky jadi yang terbaik setelah mencatat total angkatan 354 kilo. Ia unggul jauh dari Wirapon Wicuma yang meraih perak dengan total angkatan 346 kilo. Samai rekor Olimpiade Barcelona 1992. Keberhasilan Fedrik dan Rizky membuat Indonesia untuk kali pertama meraih medali emas di Olimpiade di luar cabur bulu tangkis. Indonesia pun mengulangi kesuksesan Olimpiade 1992 seusai mendapatkan 2 medali emas di Paris. Saat itu, Indonesia membukukan 2 medali emas Olimpiade 1992 dari cabang olahraga bulu tangkis. 2 legenda pebulu tangkis Indonesia, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, berhasil mengawinkan medali emas Olimpiade 1992 di Barcelona. Dan kita doakan saja, semoga atlet-atlet kita yang masih berjuang di Olimpiade Paris 2024 bisa menyusul kesuksesan Fedrik dan juga Rizky dengan mendapatkan medali emas. Dengan begitu, nama Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.